Kita kembali kepada seri introduksi dari kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru ya. Ini hari ini kita memasuki surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat 1 Korintus ya. Sebelumnya kita sudah bahas surat Roma dan nanti di dalam waktu yang akan datang kita akan bahas 2 Korintus. Jadi kita sekali lagi mengikuti urutannya ini bukan berdasarkan kronologi surat, melainkan berdasarkan urutan seperti yang ada pada kanonisasi di dalam Perjanjian Baru ya, Alkitab yang ada pada kita. Ada beberapa pertanyaan di situ waktu kita membahas ini, surat ini ya, perhaps ini tipikal pertanyaan daripada Western scholars gitu, yaitu mereka itu mempertanyakan di dalam surat Korintus yang pertama ini ada semacam center ya, ada semacam apa ini ya, leading theme, tema utama yang menggerakkan seluruh surat ya. Sekali lagi tadi saya katakan ini memang tipikal pertanyaan ini ya, pertanyaan daripada para sarjana barat gitu, karena mereka itu cara berpikirnya sistematis waktu tulis surat itu dikendalikan oleh semacam satu tesis dan sebagainya. Sebetulnya kalau di dalam kebudayaan timur ya, waktu kita menulis surat apalagi gitu ya, itu kita nggak harus di guide by one single apa ini ya, principal theme gitu, tapi bisa saja kita memberikan beberapa pokok yang penting gitu. Tapi still lah pertanyaan ini ya pertanyaan yang boleh saja ditanyakan gitu, dan kalau saudara membaca di dalam tafsiran, di dalam scholars Perjanjian Baru, mereka juga kayaknya ada perbedaan pendapat gitu ya, tentang tema yang sebetulnya utama itu apa gitu. Tapi saya cenderung ini saya persuaded dengan pendapat dari Udo Schnelle ya. Schnelle itu mengatakan bahwa tema utamanya di dalam hal ini adalah tentang unity of the church, yaitu tentang kesatuan gereja, ya, kesatuan gereja. Dan kesatuan gereja ini lebih spesifik lagi ya, di dalam konsep atau metafor yang dipakai oleh surat Korintus ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Sudah tahu waktu kita bicara gereja, ya metafornya kan bisa banyak ya, kadang digambarkan sebagai household of God, misalnya dalam tradisi surat Efesus gitu. Lalu gereja juga bisa digambarkan sebagai family, bisa digambarkan sebagai apalagi beloved spouse of Christ. Nah, di dalam surat Korintus ini gambaran daripada gereja, gambaran dari jemaat, ini adalah tubuh Kristus ya, dan ini sangat penting. Sehingga waktu kita melihat pokok-pokok yang dibicarakan Paulus ya, di situ meskipun ini bergantian ya, apa itu topiknya itu ganti-ganti, tapi kita selalu bisa melihatnya di dalam relasi dengan kesatuan tubuh Kristus itu ya, kesatuan gereja. Nah, ayat yang pertama yang kita boleh baca di sini yaitu dari 1 Korintus pasal yang pertama. Kita membaca 1 Korintus pasal yang pertama. Pasal yang pertama kita membaca ayat yang ke-13 ya. Salah satu ayat yang penting di sini. Saudara tahu ya, sebelumnya itu kan dibicarakan di sini ada perselisihan dan sebagainya, terus kemudian ada golongan-golongan yang menyebut dirinya golongan Paulus, Apolos, Kefas, Kristus bahkan ya, ini partai Kristus. Terus kemudian ayat ke-13 ya, di situ Paulus mengatakan pertanyaan retoris ini ya, adakah Kristus terbagi-bagi ya? Maksudnya di sini Kristus di sini mengacu kepada tubuh Kristus ya, tentu saja gitu. Adakah tubuh Kristus itu terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau Kristus sebetulnya disalibkan? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Jadi ini adalah pertanyaan yang challenge, yang menantang orang-orang Korintus untuk introspeksi ya. Melihat, meninjau kembali ya, mengkritisi mengapa bisa terjadi perselisihan seperti itu di dalam jemaat ya. Dan ya, ayat ini saya adalah pertanyaan yang sifatnya again programatis ya. Ini adalah ayat yang atau pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh setiap orang Korintus ya, setiap jemaat di Korintus. Mengapa bisa ada perselisihan seperti ini? Karena bagi Paulus ya, itu segala sesuatu itu berkaitan satu dengan yang lain. Ada koherensi ya di sini ya, ada integrasi. Persoalan eklesiologi ya, persoalan perselisihan, perpecahan di dalam jemaat itu adalah persoalan kristologis bagi Paulus ya.
Kalau jemaat itu terpecah-pecah, kalau nggak ada unity of the church, ini yang bermasalah sebetulnya kristologi. Gitu. Karena eklesiologi bukan tanpa kristologi. Doktrin gereja itu bukan tanpa doktrin Kristus. Nah, kita mesti mempelajari doktrin dalam pengertiannya seperti ini ya, Saudara. Jadi ada integrasi, ada koherensi dan sebagainya. Karena kalau tidak, ya itu saling terpecah-pecah satu dengan yang lain dan nggak ada satu kaitan satu dengan yang lain. Jadi saudara melihat sudah di dalam bagian awal di sini, di dalam pasal 1, ya, di dalam ayat 13, di situ Paulus menantang atau mengajak, menghimbau jemaat di Korintus untuk memikirkan situasi yang sedang terjadi di dalam jemaat itu. Apakah itu merefleksikan doktrin Kristus yang mereka percaya? Apakah Kristus yang mereka percaya itu sebenarnya adalah Kristus yang terbagi-bagi? Gitu? Apakah itu konsep kristologi mereka? Tentu saja jawabannya pasti tidak. Ya. Nah, kalau dijawab tidak, lalu kenapa bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi perselisihan di dalam jemaat? Ini persoalannya di mana? Jawabannya sederhana sebetulnya, ya. Kalau kita, as simple as that, ya. Kita ini percaya kalau semua orang itu tujuannya adalah mempermuliakan Kristus, pasti nggak terjadi perpecahan, nggak terjadi perselisihan. Perselisihan, perpecahan di dalam gereja itu bisa terjadi karena apa, sih? Karena orang tidak mempermuliakan Kristus, karena orang nggak mengejar Kristus, karena fokusnya itu bukan Kristus, tapi sesuatu yang lain. Maka ya wajar kalau terjadi perpecahan di sini. Ya. Ini gambaran daripada kekanak-kanakan ada orang menyebut dirinya itu golongan Paulus, partai Apolos, partai Kefas, dan perhaps yang paling sombong itu menyebut diri partai Kristus ya. Menyebut diri golongan Kristus seperti kayak seolah-olah sangat kristosentris, tapi kenyataannya ini juga dikuasai oleh roh perpecahan, sama saja gitu ya dalam hal ini. Saudara bisa melihat bahwa di dalam surat Korintus di sini ya, yang dipentingkan ini bukan apa ya, bagaimana jemaat yang kaya dengan spiritual gifts, dengan karunia-karunia rohani itu ya, di dalam perspektif individual mereka ya, kepemilikan mereka akan karunia-karunia rohani secara individu itu ya, yang terus kemudian akan promote the unity of the church, bukan itu gitu, tapi yang akan menjadi dasar daripada kesatuan gereja itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi, saudara, kita harus mulai dengan Yesus Kristus dan bukan mulai dengan diri kita. Kalau kita mulai dengan diri kita, lalu kita mendapati ntar ada yang lain ternyata nggak sama dengan kita, karunianya kita berbeda, gitu ya, sepertinya penekanan di antara kita juga berbeda. Akhirnya kita sulit ya untuk mencapai kesatuan gitu. Dari keanekaragaman kita mencoba untuk membangun kesatuan itu. Tapi Paulus di sini menekankan bahwa kita perlu mulai dari Yesus Kristus. Tadi kita menyanyikan lagu yang sangat indah ya, itu di atas satu alas ya. Itu gereja itu berada. The church one foundation, and that one foundation itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristuslah yang menjadi dasar daripada kesatuan gereja. Kalau saudara dan saya nggak tertarik dengan Yesus Kristus dan kemuliaannya, kebenarannya, ya gereja akan selalu terancam dengan perpecahan. Ini satu pertanyaan ya, fokus di dalam kehidupan berjemaat kita itu Kristus atau bukan? Apakah Kristus itu fokus di dalam kehidupan kita? Atau kita punya agenda yang lain yang sebetulnya bukan Kristus? Karena kita percaya, kalau setiap orang itu mengejar kemuliaan Kristus, kita percaya tidak terjadi perselisihan atau tidak terjadi perpecahan. Kalaupun ada keanekaragaman, itu akan menjadi keanekaragaman yang saling memperkaya, ya, saling memperkuat dan membangun tubuh Kristus instead of perselisihan yang akhirnya saling memecah belah. Ditambah lagi, kalau saudara melihat di dalam jemaat Korintus itu ada semacam kayak kesadaran bahwa mereka ini sudah di dalam keadaan yang perfected ya. Di dalam keadaan yang sudah arrive, gitu. Di dalam keadaan yang mereka sudah sampai, sudah tiba, gitu ya. Karena apa, Saudara? Karena kalau Saudara coba bandingkan di dalam perjanjian baru, ini jemaat di Korintus ini punya karunia betul-betul sangat banyak, ya, sangat limpah. Saudara bisa membaca di dalam daftar karunia-karunia rohani, misalnya ada di Efesus, ya, misalnya ada di surat Roma, gitu. Saudara bisa bandingkan, ya. Di dalam Korintus ini adalah yang paling banyak, yang paling lengkap ya. Daftarnya itu yang paling panjang. Jadi mereka terus kemudian berpikir ya kita ini seperti kayak ya kita sudah nggak perlu ada pengharapan lagi. Kita sudah seperti
apa ini ya di dalam langit dan bumi yang baru. Kita nggak perlu lagi kebangkitan seperti ini ya, karena ini pengalaman pneumatik ini ya, pengalaman dipenuhi oleh apa ini karunia-karunia rohani ini sudah begitu nyata di dalam kehidupan jemaat kita ya, pikir orang Korintus, tetapi mereka nggak sadar bahwa ternyata mereka ini sebetulnya ada termasuk jemaat yang kanak-kanak, jemaat yang kurang bertumbuh ya menurut Paulus itu. Nah di sini juga kita bisa melihat bahwa banyaknya karunia rohani itu tidak menjadi jaminan bahwa ini adalah jemaat yang sudah dewasa ya. Tidak menjadi jaminan bahwa ini adalah jemaat yang mature. Demikian waktu saudara dan saya ya kita bisa punya karunia rohani mungkin lebih daripada satu. Itu juga bukan jaminan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang sudah pasti dewasa gitu. Itu yang dibicarakan di dalam surat Korintus. Tapi ada kriteria yang lain, ada tanda-tanda yang lain ya. Yang dibicarakan Paulus yang boleh menandakan bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Jadi sekali lagi jemaat di Korintus ini punya semacam keyakinan bahwa mereka ini seperti kayak sudah sampai begitu ya. Sebaliknya terus kemudian Paulus masih di dalam pasal 1 ya, di situ dia menghadirkan nih the so-called teologia salib ya, teologia crucis. Seperti kita sudah pernah bahas ya, itu teologia crucis mungkin salah satu teolog yang sangat mempopulerkan ini, yaitu Martin Luther ya. Itu dia menulis teologia crucis di dalam disputasi Heidelberg. Itu adalah 1 tahun, maksudnya tahun berikutnya setelah 95 tesis di Wittenberg ya. Jadi itu 1518 Luther pergi ke Heidelberg. Di sana dia melakukan disputasi dengan sesama rekan monks atau biarawan di dalam Ordo Augustinian ya. Itu dulu ya di dalam zaman Luther ada Ordo Augustinian yang sangat penting di Heidelberg. Selain di sana juga ada universitas yang paling tua. Tapi terutama Luther di sana ingin mengadakan disputasi dengan rekan-rekan dari Ordo Augustinian itu. Nah, di situ dia memperkenalkan ini ya, ide teologia crucis. Nah, kalau saudara baca di dalam disputasi Heidelberg, itu yang dirujuk oleh Luther adalah sebetulnya 1 Korintus 1 ini ya. 1 Korintus 1 ini ya, yang menjadi dasar dari Luther's Theologia Crucis. 1 ayat 18 ya, dan seterusnya. Kita nggak ada kesempatan untuk membaca semuanya, harap saudara di rumah nanti bisa mempelajarinya kembali ya, mulai dari ayat 18 dan seterusnya. Ini bagaimana Paulus membicarakan teologia salib. Ya, jadi ini adalah satu penjungkir balikan. Salib ini ada reversal motif ya, ada satu motif yang menjungkir balikan apa yang dianggap established di dalam susunan atau struktur di dalam dunia ini. Jadi ini adalah satu sekali lagi ya, penjungkir balikan yang radikal daripada human istilahnya ya, self assertion ya, itu self assertion ya. Manusia itu suka untuk menyatakan dirinya sendiri. Self assertion itu biasanya dipakai sebagai satu istilah yang jadi lawan kata dari self denial. Kalau kita mengikut Kristus kan kita menyangkal diri ya. Lawan katanya itu adalah self assertion. Jadi kita itu namanya saya? Saya susah terjemahinnya saya. Ini menyatakan diri sendiri gitu ya. Pokoknya yang penting itu adalah saya, diri saya dan sebagainya. Ini lawan katanya daripada penyangkalan diri. Nah, inilah yang terjadi dalam jemaat Korintus ya. Jadi mereka ini berusaha secara individual, yaitu individual striving dari mereka sendiri seperti kayak showing off dan sebagainya gitu. Tetapi sebaliknya Paulus itu ingin mengingatkan kepada mereka atau sekali lagi mengajarkan ya bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita nggak mungkin tidak, kita harus membangun cerita kehidupan kita termasuk kehidupan berjemaat. Itu berdasarkan teologi salib dan bukan berdasarkan individual striving, struggle, dan seterusnya itu bukan gitu. Tapi apa sih sebetulnya teologi salib yang dimaksud oleh Paulus di sini ya? Ada beberapa hal ya kita bisa melihat di situ. Misalnya ya dikatakan bahwa whereas di dalam dunia ini yang dipentingkan adalah kuasa, ya, power. Tetapi menurut teologia crucis itu di sini yang diangkat itu adalah kelemahan.
Ini bukan bicara tentang kekuatan, ini bicara tentang kelemahan. Kalau di dalam dunia ini yang dirayakan, yang dianggap berbahagia adalah orang-orang yang powerful kan ya. Orang-orang yang ya punya kuasa gitu, kuasa dalam pengertian apapun. Mungkin kuasa politik ya, mungkin kuasa ekonomi, ya. Mungkin kuasa-kuasa yang lain gitu, kuasa militer dan sebagainya. Tetapi justru sebenarnya Paulus mengingatkan bahwa sementara dunia ini menekankan kuasa ya, termasuk kuasa retorik misalnya gitu ya, kefasihan di dalam berbicara. Tapi Paulus justru mengatakan kalau kita melihat kepada salib ya, salib Kristus ya, dinyatakan di situ justru bukan kuasa, tapi justru kita mendapati di situ kelemahan. Nah, ini juga yang ditekankan oleh Luther ya. Kalau kita mau mengenal kuasa Allah yang sejati, itu justru dinyatakan di dalam kelemahan Kristus yang tersalib itu. Disitulah kuasa ilahi itu justru dinyatakan. Paradoksikal ya, dinyatakan di dalam kelemahan, di dalam kerapuhan, vulnerability ya, bahkan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, ini hikmat seperti ini, ini hikmat yang nggak masuk akal untuk dunia. Sehingga kalau saudara membaca di situ, ya dunia ini merayakan orang-orang yang berhikmat, ya, merayakan orang-orang yang pandai, the smartest, ya, survival of the most, the smartest dan sebagainya, orang yang paling intelijen dan sebagainya. Tetapi justru Paulus di sini justru berbicara tentang kebodohan, kebodohan di dalam Allah. Ya. Dia mengatakan bahwa yang bodoh dari Allah itu lebih tinggi daripada hikmat manusia yang paling atas. Jadi sekali lagi, ini menjungkir balikan, mempertanyakan apa yang dirayakan oleh dunia. Apa itu? Ya ini teologia krucis ini. Nah, ini pertanyaan ya untuk saudara dan saya waktu kita hidup berjemaat dan sebagainya. Kita lebih membangun berdasarkan konsep kekuatan kuasa dunia, ya, atau kita berjalan bersama dengan Kristus yang disalib itu. Apa yang lebih menarik ya di dalam kehidupan ini? Jadi kalau menurut Paulus, kehidupan Kristen ya itu bukan terus ditandai misalnya dengan sorak-sorai, keadaannya selalu di atas, gitu ya, powerful dan sebagainya. Tapi juga ada saat-saat di mana orang itu meratap ya, orang itu berduka cita. By the way, sudah boleh membandingkan ini juga dengan khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit, pendeta Stephen Tong kan ini ya, baru menyelesaikan ini seri 8 Sabda Bahagia, itu khotbah di bukit, Sabda Bahagia. Nah itu kalau sudah perhatikan di situ juga itu semacam teologi krucis di dalam pengertian menghadirkan motif reversal ya, penjungkir balikan. Masa berbahagialah orang yang miskin? Yang kita tahu di dalam dunia berbahagialah orang yang kaya, gitu. Yang miskin itu ya nggak berbahagia, gitu. Tetapi justru ayat Alkitab Sabda Bahagia mengatakan berbahagia yang miskin in spirit, miskin rohani, miskin di hadapan Allah. Demikian juga berbahagialah bukan mereka yang bersorak-sorai, tapi berbahagialah mereka yang berduka cita, bukan berbahagialah mereka yang tertawa. Katanya Lukas, justru celakalah kamu yang tertawa, sebab kamu akan menangis. Tapi berbahagialah kamu yang menangis, berbahagialah kamu yang berduka cita. Saudara melihat di sini ya, teologi krucis ada motif reversal ini ya. Kerajaan Allah itu waktu hadir ya akan mengguncangkan tatanan yang ada di dalam dunia ini dengan establishment-nya. Tapi sayang sekali, sedih sekali kalau ternyata orang Kristen, komunitas Kristen ikut-ikutan membangun bersama dengan dunia. Mereka sepertinya nggak mengerti apa artinya berbahagialah orang yang berduka cita gitu. Sepertinya berbahagia harus tertawa. Berbahagia yaitu berarti kita ada di dalam sorak-sorai dan seterusnya dan seterusnya. Saudara perhatikan di dalam salib itu apa, saudara? Bukan kemuliaan kan ya, tapi kehinaan. Fanny Crosby ya, beautifully mengangkat ini poin teologi krucis ini waktu dia menulis di dalam syair itu ya, salibnya. Selamanya itu mulia. Salib kan sesuatu yang hina ya, kok bisa jadi mulia gitu. Orang kalau bilang kebangkitan Kristus itu mulia, ya semua setuju. Kenaikan Yesus ke surga itu mulia, itu semua setuju. Tapi salib itu Yesus tergantung di sana telanjang dan sebagainya. Apakah itu mulia? Dunia akan mengatakan itu sesuatu yang sangat hina, bukan mulia. Tapi Fanny Crosby yang mengerti ya teologi krucis, dia mengatakan itu mulia.
Jadi Theologia Crucis ini bukan apa sih? Bukan memamerkan kemuliaan, tapi justru bersama dengan Kristus ya menjalani jalan kehinaan itu. Lalu apalagi saudara? Ya banyak ya kalau saudara baca di dalam bagian ini, saudara bisa again baca sendiri mulai dari ayat ke-18 di situ. Apa yang dianggap hikmat Allah ya, apa yang dianggap hikmat manusia atau hikmat duniawi, semuanya terjadi benturan gitu. Jadi Paulus ini menghadirkan Theologia Crucis ini di dalam pembukaan ya, chapter 1 pasal 1 untuk mengingatkan jemaat di Korintus, kalian ini sebetulnya membangun berdasarkan teologi salib atau membangun berdasarkan cerita yang lain gitu, konsep kemuliaan yang happen pakai nama Kristus tapi sebetulnya nggak ada kaitannya dengan Kristus. Nama sih pakai nama Yesus, nama sih pakai nama Kristus, isinya konsep dunia gitu. Bahaya sekali ya soalnya kalau gereja itu bergerak ke arah sini. Formula-formulanya sih formula Kristen gitu. Kosakatanya kosakata Kristen, kosakata Alkitab lagi. Tapi isinya itu sebetulnya adalah isi daripada konsep pemahaman dunia. Cuma main di jargon-jargon doang, jargon-jargon saja. Yang sebetulnya isinya itu nggak ada kaitannya dengan Alkitab gitu. Hati-hati ya sudah. Nah, Paulus itu mengingatkan jemaat di Korintus ya tentang teologi salib ini ya, again reversal motive. Kemuliaan Allah yang seringkali hidden gitu ya, kecuali untuk orang yang mempunyai mata yang dicelikkan baru mereka bisa melihat. Tapi kalau dunia ya dengan matanya ya nggak akan tertarik sesuai dengan konsep kemuliaan Kristus yang seperti ini. Kita lanjutkan deh, kita bisa membaca ini pasal-pasal berikutnya di dalam surat Korintus ini juga masih dari perspektif ini ya, perspektif kesatuan gereja ini. Jadi sekali lagi kalau dikaitkan dengan Theologia Crucis, kalau kita berpikir seperti Kristus ya di dalam fondasi Theologia Crucis, Theologia salib ini, nah disitulah sudah ada pengharapan kesatuan gereja. Tapi waktu kita mulai tertarik dengan konsep kemuliaan duniawi, ya, mau menjadi besar seperti dunia, mau menjadi pinter hebat seperti dunia dan sebagainya, ya mulailah di situ sudah terjadi perpecahan gereja. Nggak ada persatuan karena ya masing-masing akhirnya mengejar dan insist atau assert himself atau herself ya, itu menyatakan, menekankan tentang kepentingan dirinya sendiri di dalam hal ini ya. Nah, kalau sudah membaca di dalam pasal-pasal berikutnya, misalnya di situ Paulus juga ada membicarakan tentang baptisan ya, misalnya di dalam pasal yang ke-6 ya. Pasal yang ke-6. Apa sih di sini kaitannya? Yaitu baptisan inilah yang menginisiasi di dalam hal ini ya. Orang-orang Korintus itu masuk ke dalam kehidupan yang kudus ya, kehidupan yang benar. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. Jadi ini adalah satu inisiasi sehingga mereka ini terus kemudian menjadi anggota tubuh Kristus ya. Melalui inisiasi baptisan itu tadi. Demikian mereka seharusnya meninggalkan kehidupan mereka yang lama ya. Kehidupan yang unclean, kehidupan yang tidak suci, yang tidak kudus itu. Ya, mereka dipanggil untuk masuk menjalani atau berpartisipasi di dalam kehidupan yang kudus sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam konteks ini juga kita melihat bahwa percabulan ya, pertikaian, perselisihan ya, pelacuran dan sebagainya itu apa persoalan di sini? Ini membahayakan kesatuan jemaat. Ketidakkudusan ya, ketidaksucian di dalam kehidupan jemaat itu berpotensi untuk menyuburkan perpecahan. Sekali lagi ya, kalau kita pakai misalnya tradisi dalam medieval ya, misalnya the 7 deadly sins ya, apa yang mana saja gitu, either itu gluttony, kerakusan atau greed, keserakahan, atau itu lust ya, hawa nafsu, atau itu pride ya, atau apapun saudara sebut itu dosa-dosa itu
menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Waktu dosa-dosa itu berkuasa di dalam gereja, ya, akibatnya adalah yang terancam itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Maka saudara melihat di sini ya, waktu Paulus membicarakan kalau kita ini ya setuju sepakat dengan ini center yang coba di-argue oleh Schneller misalnya ya, yaitu kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus. Maka kita bisa membaca apa sih perlunya di sini Paulus membicarakan tentang percabulan aja. Ya memang kita bisa bilang di situ memang pasti terjadi percabulan. Kalau nggak ada percabulan, Paulus ya nggak membicarakan ini gitu ya. Berarti memang betul ada problem kan di situ. Saya waktu dulu saya mempelajari pertama kali ya surat Korintus pernah coba hitung sedikit, itu paling sedikit ada 10 persoalan, if not lebih ya, yang terjadi dalam jemaat di Korintus itu. Maksud saya adalah persoalan-persoalan yang besar ya di situ ya. Sedikitnya itu ada 10 gitu. Nah, persoalan-persoalan itu ya, itu mengancam kesatuan tubuh Kristus. Sehingga kita perlu untuk hidup kudus, hidup suci, dan sebagainya. Karena tanpa kekudusan, tanpa kesucian, itu sulit ya, kita bisa menikmati kesatuan di dalam tubuh Kristus itu di dalam hal ini ya. Sehingga saudara membaca misalnya pasal 6 masih bisa dikaitkan di dalam perspektif itu, perspektif kesatuan tubuh Kristus. Demikian juga waktu saudara maju lebih lanjut di dalam pasal yang ke-8 ya. Di situ juga ada sekali lagi pertikaian, perselisihan ya, debat tentang bagaimana kalau makan ini ya daging yang setelah dipersembahkan ya, persembahan ini berhala dan sebagainya. Lagi-lagi di situ yang terganggu itu adalah apa adalah kesatuan tubuh Kristus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus jangan ini ya Christian freedom itu terus kemudian jadi atas nama freedom, atas nama Christian freedom, kebebasan Kristiani, tapi kita justru terus kemudian menghancurkan iman daripada saudara-saudara kita yang lemah gitu, di dalam hal ini. Paulus sendiri ya dia berkomitmen kalau sampai misalnya ada orang tersandung hanya gara-gara saya makan daging seumur hidup, saya nggak makan makanan itu juga nggak kenapa-kenapa gitu ya, demi menjaga kesatuan ini ya, karena ada kasih. Sekali lagi tentang kebebasan Kristen ya, tentang kebebasan Kristen di sini dimengerti terutama bukan sebagai sesuatu yang terus kemudian kita ini bisa mengekspresikan diri kita gitu ya, aliran ekspresionis. Bukan itu terutama gitu. Waktu kita bicara kebebasan Kristen, tapi sebetulnya sedang kita bicarakan adalah kenapa sih sebetulnya kalau saya mau pakai pakaian seperti ini, orang lain kok keberatan gitu misalnya. Dia nggak mengerti kebebasan Kristen. Gitu. Kalau saya memang mau makan makanan ini, kenapa ya, Kok orang lain terganggu? Orang gua juga beli pakai duit gua sendiri, memangnya gua ngutang apa gitu misalnya gitu ya. Nah itu orang yang sebetulnya kalau menurut perspektif Korintus dia nggak mengerti kebebasan Kristen di situ. Kebebasan Kristen itu bukan tentang saya insist apa yang saya bebas bisa lakukan gitu, karena saya sudah dimerdekakan gitu misalnya ya. Ini bukan tentang self realisasi, bukan itu. Self realisasi itu bukan kekristenan, bukan. Itu against teologi krucis itu tadi gitu ya. Tetapi apa sih sebetulnya kebebasan Kristen itu? Kebebasan itu sebetulnya merupakan satu yang kita harus hayati di dalam konteks relasi. Jadi the so-called istilah individual freedom, individual human right gitu misalnya. Itu kalau dari perspektif Kristen itu adalah kontradiksi intermini sebetulnya. Ini adalah kontradiksi dalam istilah ya. Kebebasan kok individual, ini nggak nyambung sebetulnya. Antara individual dan kebebasan itu nggak nyambung sebenarnya sudah. Karena kebebasan itu urusan relasi kalau di dalam perspektif Kristen, bukan urusan individual. Jadi kita yang terus berpikir tentang kebebasan cuma dari perspektif individual kita sendiri gitu ya. Sekali lagi ya, ini uang saya sendiri, keluarga saya sendiri, kenapa orang lain suka ngatur-ngatur saya dan sebagainya. Dia belum mengerti konsep kebebasan Kristen gitu. Karena kebebasan itu urusannya dengan sesama ya. Relasi ya. Pertama tentu saja dengan Tuhan sendiri, lalu setelah itu dengan sesama.
Balik lagi saya, kalau saudara membaca di dalam konteks ini ya tentang makan daging yang bekas di persembahan berhala gitu. Secara hubungan orang tersebut yang imannya kuat ya, konsiensnya kuat, hati nurani kuat di hadapan Tuhan, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan, dia makan nggak berdosa kalau dia imannya mengatakan seperti itu ya, dia percaya. Tapi ini ada pertimbangan yang lain, pertimbangan saudara-saudara yang hati nuraninya lemah. Dan ini kita nggak bisa exclude begitu saja. Nggak bisa dong kebebasan saya itu dibatasi, dihalang-halangi oleh orang yang imannya lemah gitu misalnya. Nah, itu bukan solusinya Paulus ya, bukan. Orang yang kuat itu menyangkal diri bagi orang yang lemah. Selalu seperti itu saya di dalam ini ya, bahkan di dalam real life ya, saya pikir seperti itu. Nggak lucu ya saya kalau orang dewasa itu nggak bisa ngalah sama yang anak-anak, malah anak-anak yang mesti ngalah dengan orang dewasa itu kan terbalik ya saya. Prinsipnya kan sebenarnya prinsip yang quite common ya, juga prinsip Alkitab itu. Yang kuat itu yang mengalah kepada yang lemah. Gitu. Bukan yang kuat insist supaya bagaimana dia bisa mengekspresikan individual freedom gitu ya, nggak peduli mereka tersandung nggak tersandung ya, lu salah sendiri kenapa lemah gitu kan. Itu sendiri yang berkata demikian adalah orang yang nggak dewasa sebetulnya ya. Jadi Paulus di sini mengingatkan saya waktu kita bicara tentang Christian freedom, tentang kebebasan Kristen, ini kita bicara tentang relasi, yaitu bagaimana kita ini berhubungan dengan sesama orang percaya, ya, dan bagaimana juga kita ini berhubungan dan berrelasi dengan jemaat Kristus. Baru kita bisa bicara tentang kebebasan. Kita adalah orang yang betul-betul bebas, waktu kita bisa berrelasi di dalam kasih dengan sesama kita. Itu orang yang betul-betul bebas. Tapi mereka yang cuma bicara, again ya, freedom as individual expression, mereka nggak ngerti konsep Kristen sudah. Sebetulnya itu bukan konsep Kristen gitu. Itu konsep ini ya, konsep yang ada di dalam dunia. Balik lagi saya, waktu kita bicara tentang kesatuan jemaat atau kesatuan gereja ya. Nah di sini kita bisa belajar misalnya ya di dalam pasal yang ke-12 di situ ya. Itu juga tetap menjadi konteks, menjadi leading team yang mengarahkan Paulus waktu dia membicarakan tentang karunia-karunia rohani. Sekali lagi ya, 12, 13, 14 ya, itu bicara tentang kesatuan jemaat. Ya, ini pengulangan sepertinya di pasal 1 itu memang programatis sebetulnya ya. Bicara tentang partai-partai yang ada itu terus-menerus berkelanjutan. Bahkan waktu membicarakan tentang karunia-karunia rohani pun di sini, kalau saudara baca di situ, sekali lagi ya, leading team tema utamanya itu tetap masih bicara tentang kesatuan jemaat. Nah kalau ini ya karunia-karunia rohani itu tidak dipakai untuk membangun sesama, ya. Tidak dipakai untuk membangun jemaat. Maka yang terjadi adalah apa, saudara? Itu tadi balik lagi, individual self-ekspresi, ya. Sesuatu yang kita mau nyatakan dari diri kita sendiri, seperti kayak sesuatu yang di show off gitu ya, yang dipertontonkan, dipertunjukkan, tapi sebetulnya nggak ada yang dibangun gitu. Alias ini semacam kayak tontonan belaka gitu. Nah, soal kita ini semua nggak kebal ya, baik secara sendiri, secara individu maupun secara kolektif ya, secara gereja, untuk tidak jatuh ke dalam apa yang seringkali disebut dengan ini ya. Management impression. Bagaimana kita ini bahasa Indonesia menabur pesona gitu lah ya. Menabur pesona. Seperti sekarang ada banyak orang, saya percaya banyak orang yang terlibat di dalam ini ya, sedekah dan sebagainya. Tapi seperti saudara dan saya ketahui gitu ya. Ya heran juga ya, sambil sedekah kok ya ada dokumentasinya. Dan bukan cuma dokumentasi yang untuk arsip sendiri, tapi dokumentasi yang disebar kemana-mana. Gitu. Jadi kita jadi mempertanyakan lagi gitu ya. Ini sebetulnya betul-betul tulus memberi sedekah menolong orang yang kekurangan atau management impression sebetulnya gitu ya. Kita sedang memanage gimana caranya kita tuh menabur pesona di sini dan di sana. Whereas itu berbenturan dengan spiritualitas yang diajarkan oleh Yesus Kristus misalnya ya. Tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. Di situ kan ada kemiripan Yesus menekankan tentang hiddenness, tentang
ketersembunyian di situ ya. Bapamu yang di sorga itu yang melihat gitu. Tapi kayaknya kita yang ya orang yang nggak punya hubungan yang dekat dengan Bapa yang di sorga, sepertinya desperately need pengakuan daripada dunia ya. Karena mereka memang nggak dapat pengakuan dari Tuhan gitu. Karena apa ya? Karena mereka nggak dekat dengan Tuhan. Nggak dekat dengan Tuhan, akhirnya nggak jelas Tuhan itu mengakui atau tidak. Kayaknya garing banget ya. Jadi bagaimana? Jadi desperately sangat membutuhkan pengakuan daripada dunia. Jadi sekali lagi, kalau saudara saya balik lagi kepada ini ya, surat Korintus di situ. Saudara membaca persoalan terjadi dalam pasal 12 di situ ya, itu tentang karunia-karunia rohani. Jangan ini terus kemudian menjadi apa ya? Individual self performance itu ibaratnya ya, menjadi individual apa ini ya? Pertunjukan yang dari diri gitu terus kemudian dipertontonkan supaya semua orang bisa lihat dan sebagainya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Paulus, di situ seharusnya karunia-karunia rohani ini dipakai untuk membangun jemaat. Gini deh, saudara nggak usah jauh-jauh ya, saudara dan saya nggak usah jauh-jauh. Kita pasang apa itu status atau ini ya, apa foto lah di ini ya, di medsos gitu ya. Sebetulnya waktu kita pasang gitu itu motivasinya apa sih? Supaya orang terkesan gitu, supaya orang impress, supaya orang tahu siapa ini saya gitu misalnya, atau saudara pasang itu supaya orang diberkati gitu. Itu dua hal yang sama sekali lain ya, saudara. Sama sekali lain. Kalau kita jujur, ya seringkali atau mungkin nggak seringkali, kadang-kadang katakanlah ya, kita post sesuatu ya, kita upload sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu memberkati. Tapi lebih kepada kita mau tunjukin kepada orang lain bahwa kita ini sebetulnya siapa. Jadi lu jangan nggak kagum dengan saya. You jangan nggak respect dengan saya, karena saya ini something loh, somebody, someone. Saya ini ada sesuatu ya, yang nggak ada pada kamu. Jadi bukan untuk membangun orang lain, tapi untuk memamerkan sesuatu gitu. Ya inilah sifat kanak-kanak ya. Yang saudara dan saya nggak kebal di dalam hal ini. Kita ini nggak kebal, karena kita ada penyakit narsisistik seperti itu, kagum-kagum sama diri sendiri gitu. Terkesan deh oleh siapa ya, oleh diri sendiri dan sebagainya. Penyakit deh kayak begini, ini penyakit. Gitu. Kenapa nggak meletakkan diri di bawah cinta kasih Tuhan yang cukup itu ya? Tuhan yang tertarik dengan kita, itu kan cukup ya sebetulnya gitu. Kenapa mesti kita tertarik kepada kita sendiri ya? Kayak orang gila ya. Terus kemudian masih nggak puas dengan ketertarikan diri atas diri sendiri, kita mau menyeret seluruh ciptaan supaya tertarik dengan kita juga gitu. Itu sakit, benar-benar sakit ya. Sekali lagi ya, saudara dan saya nggak kebal dengan penyakit jiwa seperti ini. Gitu. Dan orang jemaat di Korintus pun ya, ini jemaat yang karunianya itu banyak sekali, dan karunia itu dari Tuhan ya, bukan dari setan, bukan. Ini karunia dari Tuhan. Ini karunia dari Tuhan mereka pakai untuk hal-hal seperti ini ya. Menunjukkan apa, Menunjukkan ya mereka ini kanak-kanak dan nggak ada jaminan mereka punya karunia dari A sampai Z itu ya. Ini talenta yang diberikan tuh begitu banyak ya. Talenta sih boleh banyak, saudara boleh adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Nah, itu memang betul. Katakanlah memang berkat dari Tuhan ya. Bukan dari setan gitu misalnya, dari Tuhan pun. Tapi berkat dari Tuhan, berkat yang banyak dari Tuhan, itu bukan merupakan tanda bahwa orang itu sudah dewasa. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau mau dibilang jemaat Korintus ini sangat diberkati Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang begitu lengkap. Tapi apakah mereka dewasa? Ya, kalau kita baca tulisan Paulus, jawabannya tidak. Jawabannya mereka ini adalah orang yang sangat kanak-kanak. Ini jemaat yang sangat kanak-kanak. Dan perlu bertumbuh ya. Dan Paulus itu begitu sabar ya melayani jemaat yang seperti ini, membawa mereka ke dalam pertumbuhan seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, salah satunya adalah apa, kalau kita ini matang ya, kita ini dikendalikan perkataan kita, ya apa yang kita lakukan itu adalah untuk membangun orang lain, untuk membangun jemaat. Ada hal-hal yang kita nggak perlu share, bukan nggak boleh ya, tapi waktu di share pun juga orang mungkin nggak terlalu diberkati dengan itu gitu ya. Sudahlah kita ya untuk kita sendiri saja begitu ya.
Saya bukan mengajar saudara untuk jadi orang yang super sekretif ya di dalam hal ini ya, atau super introvert, bukan itu gitu. Kita boleh saja share joy ya, share kebahagiaan kita gitu. Tapi again, motivasi terdalam ya, kita percaya dengan kita share sukacita kita ini, orang lainnya juga bisa diberkati. Kadang-kadang waktu kita share joy, mungkin kita share joy-nya itu tulus ya. Tapi orang lain itu memang hatinya sempit gitu ya, alias iri hati. Jadi terus kemudian orang yang share joy-nya tulus, ditanggapi oleh orang yang sempit hatinya, ditanggapi oleh orang yang iri hatinya, jadi seperti kayak dianggap orang yang sombong. Padahal dia share joy-nya itu tulus gitu ya. Memang dunia ini kompleks lah ya. Kita yang sedang share itu kita sendiri mesti cek apakah kita sombong mau memegahkan diri atau tidak. Tapi kalaupun kita waktu share sudah nggak mau memegahkan diri, nggak ada motivasi itu, ya orang lain masih aja bisa tetap rasa kita sombong dan sebagainya. Mungkin itu menyatakan kesempitan hatinya orang lain ya di dalam hal ini gitu, daripada kesombongan gitu. Jadi setiap orang mesti peka ya. Tapi kalau kita baca tulisan Paulus ya, sudah pasti nggak cocok, nggak tepat kalau kita bilang Paulus ini sombong, Paulus ini iri gitu ya. Paulus ini iri karena dia nggak bisa bahasa lidah, karena dia nggak bisa bahasa roh. Makanya dia terus kemudian sirik dengan orang yang bisa bahasa roh. Oh tidak, Paulus bukan nggak bisa bahasa lidah, bukan nggak bisa bahasa roh. Paulus bisa gitu. Jadi Paulus bebas daripada tuduhan itu. Orang bisa saja yang menuduh dia ini sirik sih, soalnya dia nggak ada karunia ini gitu ya. Makanya waktu dia terus mempersoalkan orang yang punya karunia itu, karena dia sendiri nggak bisa sebetulnya gitu. Jadi ini adalah persoalan iri hati, bukan kesombongannya kita, tapi iri hatinya Paulus gitu misalnya. Oh tidak, tidak. Ini bukan iri hatinya Paulus. Ini betul adalah kesombongannya jemaat Korintus sebetulnya gitu. Karena Paulus kalau dia mau boasting, dia bisa boasting. Tapi Paulus mengatakan, saya kalau mau boasting, saya bisa boasting. Saya bisa bermegah ya bahasa Indonesianya. Tapi saya tahu bermegah, waktu bermegah seperti itu, bermegah nggak di dalam Tuhan. Itu namanya bermegah di dalam kebodohan. Saya bukan nggak punya achievement gitu ya. Paulus seolah mau mengatakan, saya bukan nggak punya karunia-karunia seperti kamu gitu. Kalau kita mau kompetisi, ayo. Saya bukan orang tolol, saya bukan orang bodoh, dan seterusnya. Tapi Paulus sadar ya, waktu mengatakan kalimat ini, waktu dia mengatakan kalimat seperti ini, saya sedang bermegah di dalam kebodohan. Karena kamu memaksa sih soalnya. Karena kamu pikir saya yang iri hati gitu. Karena kamu pikir ini karena kamu nggak bisa terima keberhasilannya orang lain, kesuksesannya orang lain, karena kamu iri hati. Oh ini bukan tentang iri hati, bukan. Ini tentang kedewasaan rohani yang Paulus itu berharap supaya juga dimiliki oleh jemaat di Korintus. Nah orang yang terus self-conscious ya, sadar akan dirinya sendiri ya, ini dikuasai oleh ego dan sebagainya, itu bisa di dalam berbagai macam, itu pameran karunia lah, atau pameran pengetahuan lah, atau pameran kekayaan lah, atau pameran macam-macam lah, saudara tambahin sendiri listnya gitu ya. Itu katanya Paulus cuma menyatakan kekanak-kanaan bahwa kamu itu nggak dewasa gitu. Maka waktu kita membaca ya, itu pasal 13 itu penting, Pasal 13 itu penting. Kasih ya, pasal tentang kasih. Disitulah kemudian Paulus mengatakan ini ya, tanda kedewasaan itu apa sih? Dia bilang, waktu dulu saya kanak-kanak, saya berpikir seperti kanak-kanak, saya childish. Karena saya memang masih anak-anak, jadi saya childish. Tetapi waktu saya bertumbuh dewasa, ya, saya meninggalkan kekanak-kanakan itu. Saya berpikir seperti orang dewasa. Apa tandanya berpikir seperti orang dewasa itu apa? Jawabannya sederhana, yaitu berpikir dengan kasih atau mengasihi. Anak-anak itu nggak berpikir mengasihi, tidak. Dia berpikir gimana individual freedom-nya itu jangan dibatasi, begitu ya. Gimana dia bisa show off pameran, ini loh mainan saya baru ya, dan sebagainya. Anak-anak lah kayak begitu kan ya. Dia nggak pikir apakah ini akan memberkati atau nggak memberkati, nggak ada pemikiran kayak begitu. Pokoknya sesuatu yang bisa bikin saya itu diperhatikan orang lain, dikagumi orang lain, dihargai, dihormati orang lain. Ya, pikiran anak-anak.
Tapi orang yang mengasihi itu sudah dewasa, gitu. Dia meninggalkan self consciousness ini ya. Dia jadi self forgetful. Bukan pikun ya saya maksudnya, tapi dia merelativisasi dirinya sendiri. Dia nggak gampang terserang egonya. Karena ini bukan tentang dia gitu, bukan tentang the I ini, bukan. Tapi pertama tentang Kristus dan kemudian tentang orang yang dikasihi itu. Paulus itu berpikir untuk jemaat Korintus ya. Dia bukan berpikir tentang dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu sudah beres, dia sudah selesai dengan dirinya gitu. Dan itu sudah diselesaikan di dalam Kristus. Ya. Sehingga dia bisa bebas mengasihi. Kita kalau kita masih terlalu self conscious ya, masih bolak-balik gampang sekali tersinggung, terprovok lah, baper dan sebagainya gitu ya. Dan seterusnya. Kita ini sulit mengasihi loh saya. Saya bukan bilang nggak bisa mengasihi. Tapi kita mengasihi itu akan sangat tertatih-tatih karena ada banyak campuran tentang urusan self consciousness ya. Ada muka yang harus dijaga, ada perasaan yang harus disembah-sembah ini gitu ya. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Saya nggak bisa mengasihi dengan sempurna gitu, nggak bisa mengasihi dengan bebas. Alias kebebasan untuk mengasihi itu sendiri jadi terhalang dalam hal ini. Nah itulah Paulus mau mengajak jemaat di Korintus supaya mereka bertumbuh ke arah situ. Ya. Jadi saudara waktu baca pasal 13 itu keindahannya di sana. Ini loh jalan yang lebih utama lagi ya. Apa? Yaitu kasih. Bukan kebetulan ya, saya kalau sudah melihat ini pasal 13 ini kan ditaruh di tengah ya, seperti kayak ini struktur sandwich kiastik ya. Jadi 12 14 ya, 12 14, lalu tengahnya 13. Pasal 13 ini adalah seperti kayak dagingnya ya, itu 12 dan 14 itu yang mengapit gitu. Pasal 12 dan 14 nggak bisa dimengerti dengan benar tanpa pasal 13, yang 13 itu senternya di dalam hal ini ya. Tapi tetap saya, kenapa kasih? Ya sekali lagi ya, kalau melihat dari perspektif ini ya, unity of the church ya. Ya karena kasih inilah saya yang bisa menghadirkan kesatuan gereja. Kalau setiap orang itu sibuk dengan individual self performance itu tadi ya, masing-masing sibuk berkompetisi dengan kebolehan dirinya sendiri-sendiri. By the way, saya pada saat seperti ini ya, kita mesti hati-hati ya. Saya juga khotbah pada diri saya sendiri. Kita pengajar-pengajar kita ini, pengkhotbah ya. Di dalam momen seperti ini ya, jangan kita ini jatuh kepada spirit ini saling bersaing gitu ya. Terus kemudian jadi banyak-banyakan gitu ya. Bagaimana dapat audiens lebih banyak dan lebih banyak. Akhirnya itu seperti kayak lebih mendominasi daripada keinginan kita untuk menjadi berkat dan membangun orang lain. Kita lebih tertarik untuk memperhatikan ya berapa orang yang tadi dengerin saya gitu ya. Ada banyak nggak gitu misalnya. Nambah nggak pendengar saya gitu misalnya ya, dan sebagainya. Saya lebih banyak nggak ya orang yang dipengaruhi oleh teologi saya dan sebagainya. Akhirnya jadi tentang diri sendiri ya, bukan tentang orang lain bagaimana mendapat berkat, tapi tentang diri sendiri. Kalau tentang diri sendiri itu Tuhan nggak terlalu berkenan di dalam hal ini. Saya tertarik, saya lupa namanya ya, itu orang saking nggak terkenalnya gitu ya. Sebetulnya bukan nggak terkenal sih, dia seorang tokoh yang penting, tapi saya lupa, nanti saya coba selidiki lagi ya, saya mungkin ingat suatu saat namanya gitu. Seseorang yang kita tahu tulisannya itu sangat-sangat membawa berkat ya. Ini orang Puritan gitu, yang jelas punya talenta dan hidupnya dekat dengan Tuhan ya. Tapi ada certain misteri ya, waktu kita baca di dalam kehidupannya dia itu puluhan tahun deh, puluhan tahun. Maksudnya ini bukan cuma 2-3 tahun, tapi lebih daripada 20 tahun gitu ya. Itu menggembalakan di satu tempat yang sebetulnya secara pengunjung itu cuma ya beberapa puluh orang saja gitu. Beberapa puluh orang saja. Padahal dia bukan orang yang nggak cinta Tuhan, bukan orang yang nggak dekat dengan Tuhan gitu ya. Tapi ada certain mystery di sini ya. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan orang seperti Charles Spurgeon gitu ya, jemaatnya ribuan. Martin Lloyd Jones, jemaatnya ribuan gitu misalnya. Seperti kok kayak sayang ya orang ini. Padahal bukan nggak ada isinya ya. Pengajaran itu pengajaran Alkitabiah ya. Hidupnya adalah kehidupan yang betul-betul kita bisa melihat ada Kristus di dalamnya. Tapi kenapa kok pendengarnya kok cuma puluhan orang gitu? Itu remains a mystery ya untuk kita. Gitu. Tapi tulisannya sudah menjadi berkat untuk banyak orang ya.
sekarang ya di dalam zaman kita. Jadi sekali lagi saya bukan masalah apa ya ini ya, berapa banyak pengikut atau berapa banyak pendengar dan sebagainya gitu. Tapi apakah kita tuh punya motivasi yang tulus, yang suci ya untuk memberkati orang lain, entah itu 1 orang, 2 orang, ya 10 orang, atau mungkin ribuan orang gitu ya. Dan kita nggak berubah setia. Gitu. Jangan karena banyak orang, terus kemudian kita jadi lebih setia, lebih persiapan. Ya. Kalau kita bicara hanya kepada 2-3 orang, terus sudahlah cuma 2-3 orang, terus nggak usah persiapan lah ya ini. Kalau yang datang itu menteri, presiden gitu ya, wah langsung persiapan karena ini penting gitu ya. Kalau yang datang orang-orang biasa gitu ya, terus kemudian nggak terlalu persiapan, itu orang yang nggak ada integritas ya di dalam kehidupannya. Paulus sekali lagi di sini ya, dia mengajak orang-orang Korintus ini ya, perhatikan deh, karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan kepadamu, itu jangan disalahgunakan. Itu harusnya Tuhan tuh memberikan kepada kita itu talenta, bakat, pengetahuan, karunia, dan sebagainya. Itu sebenarnya harusnya dipakai untuk bisa memberkati jemaat Tuhan, memberkati gereja, bukan untuk your personal show off kayak begitu. Gak ada poinnya kayak begini, dan gak membawa kemana-mana. Itu namanya kita menyalahgunakan berkat Tuhan. Ya, bukan cuma karunia, tapi juga uang, harta, dan sebagainya. Saudara diberkati Tuhan, itu uang, harta, saudara itu untuk apa, Untuk apa? Untuk kita show off sendiri gitu ya? Atau kita untuk memberkati jemaat, atau itu kita pergunakan untuk memberkati sesama kita. Ya, kepintaran saudara, kesempatan saudara, studi dan sebagainya, itu saudara pakai untuk apa? Gitu? Untuk memberkati jemaat atau untuk apa? Saya teruskan ya. Demikian juga saya waktu Paulus membahas bagian ini di dalam surat Korintus, dia bahkan mengontraskan antara pengetahuan ya dengan kasih ya. Kita baca 1 Korintus 13 misalnya di dalam ayat yang kedua ya. 13 ayat yang kedua. Ya kita bisa baca bagian yang lain, tapi kita memilih aja ya di sini ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sudah perhatikan ya, bahkan di dalam bagian yang lain dikatakan knowledge itu puff up, knowledge itu pengetahuan itu sombong gitu ya, itu membengkakkan diri gitu. Sementara kasih itu membangun. Kita bukan mengatakan pengetahuan nggak penting, kalau pengetahuan nggak penting ya nggak usah PA hari ini gitu ya. Saya juga nggak usah ngomong apa-apa lah gitu. Pengetahuan pasti penting, tapi yang dibilang Paulus di sini ya pengetahuan kalau didemonstrasikan tanpa kasih ya. Kalau yang menggerakkan itu bukan kasih, itu akan langsung menyeleweng di dalam hal ini. Akan menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi monster ini jadi nggak membangun lagi gitu. Jadi satu pameran gitu misalnya ya. Jadi sesuatu yang mempermalukan orang lain, yang ridiculing orang lain. Gitu. Nggak jadi membangun lagi gitu. Sayang ya. Padahal Tuhan kan memberikan kepada kita supaya kita juga bisa membangun yang lain. Nah kalau kita dewasa, kalau kita bertumbuh dewasa, nah ini itu driven by love. Yang kita ajarkan, waktu kita sharing pengetahuan dan sebagainya, itu kita itu digerakkan oleh cinta kasih. Kalau nggak digerakkan oleh cinta kasih bagaimana? Ya sudah tunggu dulu lah. Kita kita minta supaya Tuhan mendewasakan kita ya, sehingga waktu kita mengajar ya, waktu kita menjawab pertanyaan dan sebagainya, itu kita digerakkan oleh cinta kasih. Saya tertarik, ada satu kesempatan waktu Pendeta Stephen Tong waktu itu dia pimpin kebaktian penginjilan itu di Gelora Bung Karno ya. Terus kemudian kita bersama-sama berdoa sebelumnya. Lalu terus Pendeta Stephen Tong berdoa ya kira-kira seperti ini ya.
saya sedikit paraphrasing ya, dia minta kekuatan pertolongan dari Tuhan, dan dia minta supaya waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia boleh memberitakan dengan cinta kasih. Saya tersentuh dengan permohonan itu, gitu, memberitakan ya dengan cinta kasih. Mungkin banyak dari kita kalau kita pimpin acara besar seperti itu ya, kita akan minta Tuhan berikanlah kepada hamba-Mu ini kuasa gitu. Kuasa. Kuasa, tapi kuasa untuk apa? Kuasa. Lalu kuasa apa maksudnya? Tapi belajar dari pengalaman itu ya, Pendeta Stephen Tong minta Tuhan memberikan kepada dia cinta kasih waktu dia menyampaikan firman Tuhan. Kalaupun mesti memberikan teguran yang keras ya, tetap teguran itu diberikan karena cinta kasih, bukan karena kebencian, tapi karena cinta kasih. Kalau karena kebencian juga kebencian yang kudus, kebencian terhadap dosa ya, kebencian terhadap penyelewengan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir kita perlu ya di dalam hal ini ya untuk refleksi introspeksi diri di dalam hal ini. Apakah tulisan kita, pengajaran kita, ya, pelayanan kita itu betul-betul digerakkan oleh cinta kasih atau digerakkan oleh sesuatu yang bukan kasih? Sesuatu yang bukan kasih itu can be anything, anything. Tapi itu terus kemudian nggak akan memberkati orang lain dan juga nggak akan membangun orang lain. Jadi sekali lagi pengetahuan ya, bahkan kalau sudah membaca masih di dalam bagian pasal 13 itu ya, katakan spiritualitas yang paling dianggap pada saat itu yang paling atas pun yaitu martyrdom ya, mati martir, menyerahkan diri untuk dibakar ya, itu kan martir sebetulnya menyerahkan diri untuk dibakar, berani dibakar dan sebagainya. Kita tahu sepanjang sejarah gereja ya, ada orang-orang yang karena kebenaran lalu kemudian mati dibakar hidup-hidup ya. Tapi Paulus mengatakan itu pun kalau terjadi ya, tetapi saya nggak mempunyai kasih, itu nggak ada faedahnya. Jadi spiritualitas yang paling atas, yang paling mentok yaitu spiritualitas martir ya, itu pun juga nggak ada artinya kalau tidak disertai dengan kasih. Apalagi yang lain, martir pun nggak ada artinya, apalagi yang lain. Jadi kosong, jadi empty ya, seperti kayak candang yang bunyi bergemerincing, ya ribut dan sebagainya, tapi juga nggak membangun orang lain, malah create certain noise ya, yang bikin orang itu jadi bising gitu ya, telinganya jadi nggak enak, semacam kayak pengumuman-pengumuman yang cuma menarik perhatian, tapi nggak betul-betul orang lain itu dibangun di dalam hal ini. Jadi kita nggak bisa underestimate ini ya, pasal 13, tapi sekali lagi kalau mau dikaitkan ini pasal 13 ya, kaitannya sekali lagi ya dengan mengasihi inilah kita membangun ya kesatuan tubuh Kristus itu. Nah, kalau kita teruskan ya di dalam hal ini, di dalam pasal yang ke-15 yaitu sambung 12, 13, 14. Saudara tahu jemaat Korintus ini kan ya jemaat yang sangat antusias dengan pengalaman pneumatik ini ya, pengalaman karismatik ini ya di dalam kehidupan mereka, begitu overwhelmed, sangat dipenuhi dengan karunia-karunia rohani. Nah, entusiasme seperti ini sayang celakanya justru membuat mereka jadi nggak percaya dengan kebangkitan. Nah, ini ironis ya. Justru pengalaman pneumatik yang ada pada mereka itu ya, karismatik yang ada pada mereka ya, kepenuhan ini ya, mereka terus kemudian ya sudah dong, berarti kita nggak usah mengharapkan apa-apa lagi, toh kita semua sudah di sini gitu. Ini sudah seperti kayak surga sekarang di sini ini. Jadi mau apa lagi gitu. Terus kemudian bicara tentang tubuh kebangkitan, bahkan kita sekarang sudah dipenuhi dengan ini, pengalaman supranatural seperti ini gitu. Kita mau butuh apa lagi? Jadi mereka nggak ada aspek not yet, nggak ada aspek kebeluman. Yang ada cuma already. Sudah ya. Ini over realize eskatologi. Demikian over realize sampai akhirnya mereka itu nggak percaya tubuh kebangkitan gitu. Ini ada kaitannya, bukan nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan apa ini?
dengan apa itu kepenuhan mereka di dalam pengalaman-pengalaman pneumatik itu tadi ya, maksudnya jemaat Korintus. Jadi mereka ini terus kemudian menilai secara salah gitu karunia-karunia rohani yang ada pada mereka, sampai akhirnya menghancurkan pengharapan eskatologi. Hati-hati ya, Zoe, kalau kita di dalam kehidupan kita ini poin klasik sih, Zoe, poin klasik. Yaitu waktu kita di dalam keadaan yang diberkati Tuhan, ya di dalam keadaan yang di atas itu, nggak sedang menderita, ya sehat walafiat, keuangan cukup dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam keadaan seperti itu kita jadi bisa kurang tertarik untuk berharap kehidupan yang akan datang. Kita jadi lupa bahwa kita ini masih musafir gitu ya, yang mengelana di dalam dunia, nggak ada meditation on the future life itu, nggak ada pengharapan kebangkitan. Seperti kayak seolah-olah toh kita sekarang semua juga sudah puas loh kita ini. Sekarang ini sudah alangkah indahnya kalau bisa kayak begini terus gitu ya. Extended summer vacation gitu atau extended spring vacation. Ya, kita kalau bisa begini terus aja, spring terus gitu, lihat bunga tulip terus gitu misalnya. Kayaknya gini terus lama-lamanya sudah bagus gitu. Kita lupa bahwa kita itu hidup di dalam kairosnya Tuhan. Tapi sekali lagi, problem yang ada di dalam jemaat di Korintus ini, mereka jadi kehilangan pengharapan eskatologi. Kenapa? Ya, ironically, justru karena mereka itu sangat bangga bermegah di dalam pengalaman-pengalaman rohani yang sudah ada pada mereka melalui berbagai macam spiritual gifts itu, gitu, melalui berbagai macam karunia rohani yang lengkap itu justru melumpuhkan pengharapan eskatologi mereka. Sampai mereka terus kemudian nggak percaya kebangkitan di dalam hal ini. Konyol bener ya. Sudah tahu ya, kalau kita biasa bicara nggak percaya kebangkitan itu kan, ini memangnya abad berapa sih orang nggak percaya kebangkitan gitu? Ini zamannya siapa? Zamannya Ray Marus gitu. Ini apa? Zamannya fase 1 dari historical Jesus atau apa ya sebetulnya? Ini jemaat mula-mula, di dalam jemaat mula-mula bisa ada nggak percaya kebangkitan. Kebangetan kan ya, saudara mengerti ya poin saya. Kalau itu abad ke-17 gitu misalnya ya, rasionalisme gitu ya, high enlightenment atau apa ya, nggak percaya kebangkitan, ya udahlah kita lebih bisa memahami gitu. Ini dalam ini apa dunia makin lama makin jadi sekuler dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kapan saya? Ini adalah gereja mula-mula loh saya. Ini abad-abad awal kan sebenarnya. Kok bisa ya mereka nggak percaya kebangkitan? Padahal kebangkitan itu baru saja terjadi. Tapi sudah terjadi penolakan seperti ini, Soe. Dan sekali lagi, Soe, apa yang menghalangi gitu? Jadi ini memang bukan ditentukan dengan lama atau dekatnya seseorang dengan peristiwa kebangkitan itu sendiri, bukan memang. Ini adalah apa, Soe, yang menyebabkan seperti ini? Yaitu ini ya, apa? Karena mereka itu terlalu bergelimang di dalam pengalaman-pengalaman pneumatik itu tadi ya, karismatik, kepenuhan daripada karunia-karunia rohani itu akhirnya terus kemudian nggak ada lagi pengharapan ke depan. Bahaya sekali ya, Zoe, gambaran seperti ini gitu. Ya, harap kita, saudara dan saya, nggak jatuh ke dalam keadaan overrealized eskatologi seperti ini. Ya, sebagai penutup, Zoe, sebelum kita masuk ke dalam ini ya, tanya jawab kalau ada gitu. Ya, kita tetap melihat di sini 1 Korintus 15, betapapun ini adalah pasal terakhir gitu, pasal-pasal terakhir, kita nggak melihat ini sebagai seperti kayak apa ya, atau pasal 13 gitu ya. By the way, Harnack, Adolf von Harnack itu pernah mengatakan ya, 1 Korintus 13 itu, the greatest chapter in the Bible, dia bilang itu, teologi liberal ya, itu ini pasal yang paling agung di seluruh Alkitab, seluruh kitab suci katanya gitu ya. Tapi bahkan kita waktu melihat dari perspektif 1 Korintus sendiri ya, sekali lagi saya lebih pas ya, lebih persuasif untuk melihat kesatuan tubuh Kristus itu sebagai senternya di sini. Jadi waktu Paulus bicara tentang kasih itulah yang memungkinkan kesatuan tubuh Kristus ini bisa terjadi. Nah waktu bicara tentang perlunya pengharapan akan kebangkitan ya, itu juga bicara apa sih? Kalau orang nggak percaya kebangkitan ya, ini merusak kesatuan tubuh Kristus itu. Kita bicara tubuh Kristus ya, dan nanti terus kemudian masih ada ya
masih ada klimaksnya, ya masih ada konsumasinya. Tapi kalau itu sudah dipercaya di sini dan sekarang, nah ini sendiri akan menghancurkan pemahaman daripada tubuh Kristus itu sendiri, menghancurkan juga kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita masih bisa melihat di sini pasal 15, pasal 13 tetap dari perspektif ini, kesatuan jemaat. Bagi Paulus, sekali lagi ini Pauline eklesiologi, doktrin gereja dari Paulus ini saudara melihat fondasinya itu adalah Kristus ya di sini. Dia adalah apa ini namanya ya, yang memberikan pertumbuhan itu ya. Ada orang yang bisa menanam ya, ada orang yang bisa menyiram ya dan sebagainya. Tapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan ya, Tuhan itu mengundang kita di sini ya untuk menghidupi kehidupan berjemaat yang seperti ini ya, dipersatukan di dalam Kristus. Yaitu kapan waktu kita itu menjadikan Dia, Kristus sebagai satu-satunya fondasi ya di dalam kehidupan eklesiologi kita. Dan disitulah kita jadi bisa menikmati kesatuan yang dikaruniakan Tuhan di dalam komunitas orang yang percaya di dalam gereja ya. Dan ini seharusnya menjadi semacam alternatif gitu ya, satu alternatif culture, kebudayaan tandingan deh terhadap dunia ini ya, yang nggak pernah bisa menghadirkan kesatuan yang sejati, yang terus-menerus hidup di dalam disintegrasi, yang terus-menerus hidup di dalam fragmentedness, keterkepingan dan sebagainya. Di dalam Kristus kita mendapatkan kesatuan yang sejati, yaitu kesatuan yang kita cicipi ya waktu kita berpartisipasi di dalam kehidupan berjemaat. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tanya jawab ya. Pak Billy, apakah praktek karunia berbahasa roh dilakukan di gereja Reform? Mengapa sepertinya jarang dilakukan? Sejauh mana perlunya membangun diri sendiri? Ya, 14 ayat 4. Terima kasih. Jadi seperti ini ya, kita pernah di dalam pertemuan yang sebelumnya, saudara tahu di dalam kalangan ya, di dalam orang Reform itu paling nggak ada dua pendapat ya, ada yang menganut sensasionis ya, maksudnya itu nggak ada lagi gitu, tapi ada yang percaya itu masih bisa ada ya, tapi bukan tanpa kriteria tentu saja. Ya. Kalau kita mengikuti Korintus kan jelas ya di situ Paulus memberikan kriteria untuk menguji bahasa roh yang benar yang alkitabiah seperti apa gitu. Tapi pertanyaan saudara, saya jawab mungkin agak sedikit nggak langsung ya. Pertama saudara begini ya saudara, kita mesti tahu bahwa karunia itu diberikan Tuhan nggak sama untuk setiap gereja. Jadi kalau saudara baca misalnya daftar karunia di Efesus, daftar karunia di Roma, daftar karunia di Korintus, itu berbeda-beda. Gitu. Ada yang ada di situ, nggak ada di sini, ada di sini, nggak ada di sana, yang di sini ada juga nggak ada di sini, dan sebagainya. Sehingga kita di dalam hal ini, nggak bisa memaksakan bahwa setiap gereja itu harus ada karunia ini, gitu misalnya. Karena karunia itu tergantung dari kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berhak memberikan kepada siapa. Gitu. Kalau ada orang diberikan, ya dia mengembangkannya, tapi mengembangkan bukan untuk membangun diri sendiri, melainkan untuk membangun jemaat di dalam hal ini ya. Untuk membangun jemaat. Saya sekali lagi ya, pertanyaan saudara tadi, mengapa sepertinya kurang? Tadi saya sudah jawab gitu ya. Nggak semua karunia diberikan kepada semua gereja. Gitu. Tapi terus kemudian, kalaupun diberikan, lalu bagaimana? Ya kita mesti berpikir seperti Paulus ya, seperti orang dewasa. Kalau itu diberikan kepada kita, ya kita mesti bagaimana menggunakannya sehingga itu bisa membangun jemaat instead of membangun diri kita sendiri. Karena membangun diri kita sendiri itu ya, again, bukan tujuan daripada karunia diberikan. Nah, ada penafsir misalnya mengatakan di sini ya, itu istilah yang dipakai Paulus itu banyak istilah-istilah yang merupakan apa ini ya? Bahasa sindiran sebetulnya. Waktu Paulus mengatakan kalimat seperti itu untuk menyindir mereka gitu. Bahwa kamu nggak seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi waktu saudara baca kalimat-kalimatnya, ya, saudara nggak harus terima semua kalimat itu seperti kayak Paulus memang maunya seperti itu. Saudara tahu kan ya, bahasa sarkasme dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita juga bisa mengajar seperti itu ya. Waktu kita
misalnya mencontohkan pengajaran-pengajaran yang keliru, lalu kita utarakan secara rhetorically gitu ya. Nah, bagian itu kalau nggak dibaca keseluruhan konteks kan bisa celaka ya, seperti kayak seolah kita sedang mengajarkan itu, padahal kita sedang menyindir waktu kita ngomong kalimat itu. Nah, itu di dalam surat Korintus ada nuansa seperti itu. Alasan yang lain lagi ya. Kalau saudara membaca di dalam surat Korintus, itu Paulus bahkan mengatakan karunia bahasa lidah atau karunia ini ya, bahasa roh di situ. Ada karunia yang lebih penting ya, yaitu karunia nubuat. Ini Paulus sendiri yang bilang. Kenapa karunia nubuat? Karunia nubuat itu apa sih maksudnya? Itu bukan ini ya, bukan apa itu menubuatkan kapan COVID berhenti dan sebagainya. Bukan itu saya maksudnya. Karunia nubuat itu kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu sebetulnya artinya lebih luas ya dalam hal ini ya. Yaitu membawa orang untuk bertobat. Maksudnya itu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, lalu tanpa saudara pernah cerita pergumulan saudara kepada hamba Tuhan tersebut ya, tapi saudara mendengar seperti begitu personal, seperti kayak kalimat demi kalimat itu betul-betul berbicara kepada saudara secara pribadi. Nah itu namanya ada karunia nubuat di situ ya. Bukan karena hamba Tuhan yang maha tahu, tapi karena Tuhan itu maha tahu dan dia memakai hamba Tuhan itu ya, diberikan prophetic gift itu ya, untuk bisa menyelidiki kedalaman hati pendengar di dalam hal ini. Tanpa hamba Tuhan itu sendiri harus mengetahuinya. Nah ini kita bicara tentang prophetic ministry di dalam hal ini ya. Prophetic ministry itu perlu dimiliki oleh gereja, sehingga waktu gereja itu membicarakan firman Tuhan, itu betul-betul bisa menjadi apa ya ini ya, kompas ya, hati nurani daripada masyarakat, daripada society. Waktu gereja berbicara, harap itu bisa memberikan arah bagi masyarakat, bagi negara dan sebagainya ya. Tapi kalau waktu gereja bicara ternyata telat 10 tahun. Ya ini berarti gereja nggak ada prophetic ministry. Problemnya kapan, diomongnya kapan gitu misalnya ya. Saudara mengerti ya maksudnya ya. Prophetic ministry itu berarti waktu bicara itu pas waktunya gitu. Pas lagi orang membutuhkan itu, dan terus kemudian ada kuasa firman yang menyelidiki hati manusia, dan terutama membawa manusia itu untuk bertobat ya, untuk mengoreksi dirinya dan kembali kepada Tuhan. Nah itu kita bicara tentang karunia nubuat ya, prophetic ministry. Paulus bilang prophetic gift itu ya, itu lebih utama daripada bahasa roh. Tapi terus kemudian dia melanjutkan jalan lebih utama lagi, ya, lebih utama lagi, yaitu apa? Yaitu kasih, yaitu pasal 13 itu. Jadi sekali lagi saudara, karunia rohani apapun yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, jangan lupa waktu kita menjalankannya itu kita menjalankan untuk mengasihi orang lain, ya, untuk memberkati orang lain. Dan sukacita kita itu adalah sukacita karena kita bisa melihat orang lain itu diberkati melalui karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sukacitanya itu penuh, bukan sukacita puter di dalam diri sendiri, begitu atau di dalam keluarga sendiri, tapi ini sukacita yang lebih luas daripada itu. 1 Korintus 14 ayat 2, apakah bahasa roh di ayat ini berlainan dengan bahasa roh yang terjadi saat Pentakosta? Mengingat pada ayat ini, bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tidak dapat dimengerti oleh manusia. Ya ada beberapa tafsiran, Suemi. Tadi salah satu tafsiran saya sudah bilang ya, misalnya ini adalah kalimat sindiran gitu, sehingga saudara mesti mengertinya di dalam gaya bahasa itu. Sehingga kita mesti menjelaskan terus kemudian apakah itu betul-betul bahasa roh gitu sebetulnya ya. Karena waktu itu diberikan, kalau itu karunia dari Tuhan dipergunakan dengan benar kan seharusnya membangun jemaat. Tapi ada pandangan yang lain lagi mengatakan the fact bahwa Paulus itu mengatakan bahasa roh perlu diterjemahkan dan dipakai bergantian. Saya pikir kita berdasarkan tafsiran ini, kita bisa assume bahwa ini memang sesuatu yang berbeda di dalam hal ini. Jadi saudara melihat di sini, ini sesuatu yang nggak bisa dimengerti gitu. Karena itu jadi perlu penerjemah gitu kan ya. Karena nggak dimengerti maka perlu penerjemah. Kalau sudah dimengerti kan berarti nggak perlu penerjemah lagi kan ya. Tapi Paulus mengatakan itu perlu diterjemahkan sehingga orang waktu mendengar itu dia bisa mengerti, karena hanya orang yang mengertilah yang dibangun gitu ya. Tanpa pengertian nggak ada pembangunan gitu dalam hal ini, nggak ada yang dibangun. Jadi kalau kita mengikuti tafsiran itu ya kita bisa bilang ini memang berbeda ya dengan yang ada di dalam Pentakosta, karena di dalam Pentakosta itu nggak ada penerjemahan, nggak ada penerjemahannya. Langsung di situ Petrus berbicara, lalu kemudian orang itu mendengar di dalam
bahasa mereka masing-masing. Harap kita bisa terus menggumulkan pesan yang ada di dalam 1 Korintus. Again, ini PA cuma adalah introduksi yang seharusnya membawa kita untuk menggali lebih lanjut, menggali lebih dalam kekayaan yang ada di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ya. Nanti di dalam kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dalam surat 2 Korintus ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.